warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teddy. Waalaikumsalam, Bu Ike. Gimana kabarnya, Bu? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Teddy, ini Siap, kita berkesempatan ngobrol bareng nih. siap, Ibu. Iya, tentang mahasiswa ya Ya, tentunya ya, dan penerimaan mahasiswa baru. baik. Oke, Pak Teddy, boleh nggak sih kita tuh diceritain ya eh, kehidupan kampus Swadharma tuh tentang penerimaan mahasiswa baru, terutama yang beasiswanya, Pak. Ada Oke. berapa jenis beasiswa? Mungkin teman-teman yang lain nih dan masyarakat awam butuh tahu gitu. Boleh Oke. diceritain, Pak? Baik, jadi gini ya, untuk program kerja eh, penerimaan mahasiswa baru tahun ini kan kita dibagi dua ya, Bu Ike ya. Iya. Yang pertama yang jangka pendeknya mungkin saya yang dan teman-teman tim di bawah yang dan Pak Edi barangkali lebih eh, bergerak gitu ya. Kemudian yang untuk jangka panjangnya Bu Ike dibantu dengan teman-teman dari mahasiswa untuk membangun citra Wah, iya. ITBS yang mungkin perlu diangkat dan lebih dikenal oleh masyarakat sekitar terutama kan gitu ya. Tapi untuk jangka pendeknya, nah ini saya coba dengan tim di bawah untuk mencari mahasiswa yang memang baik gitu ya. Nah kemarin itu memang kita untuk mahasiswa reguler, memang kita agak kesulitan mencari mahasiswa reguler yang tanpa beasiswa kan Oke. gitu, makanya kita kejar beasiswanya seperti apa, Betul. kayak Oh, oke. dari Bamuis, Oke. kemudian dari Basnas. Nah Basnas. hari ini saya dapat penawaran juga dari DKI untuk calon mahasiswa atau mahasiswa aktif untuk mendapatkan beasiswa itu satu semesternya. Cuma saya nggak tahu tuh, saya belum pelajari lebih lanjut apakah itu hanya untuk uang kuliah saja atau ada living cost-nya gitu. Jadi kita paralel nih dengan tim PMB-nya Bu Ike jangka panjang membangun citranya ITBS. Nah kita di bawah kemarin coba bangun bagaimana jangka pendeknya jumlah mahasiswanya agar tercapai. Oke. Sebetulnya di sana. Gimana Bu? Berarti kalau dari yang Pate disampaikan, kuota mahasiswanya itu banyak tapi belum terpenuhi ya, Pak ya? Betul Bu, nyari mahasiswa ternyata nyari mahasiswa yang mau kuliah, kemudian kuliahnya dibayar itu juga sulit gitu ya. Itu. Baik, mari adik kakak Nah, itu. kalau mau kuliah bisa klik link di bio ini ya. Ya, Di zaman saat ini kalau kita ada kemauan, insya Allah udah ada nih jalan betul. menuju kesuksesan gitu ya Pak. Betul. Dibanding zaman kita dulu tuh, Ya, Bapak dulu kuliah gimana Pak? Boleh saya diceritain? saya bayar sendiri lah. Saya bayar sendiri, dibayarin orang tua Bu. Oh Kalau gitu ya. kalau Pak Ahmad mungkin bayar sendiri karena beliau mandiri mandiri ya, tapi kalau saya dibayarin orang tua gitu Iya ya, baik. ngabisin uang orang tua. Tapi Wah. saya berpikir begini sih, beberapa kunjungan saya ke beberapa SMA kemarin saya ke Depok, ke Pemda Depok, kemudian ke SMK IT di Bogor, itu memang tugas kita nih Bu, sebetulnya itu teman-teman mahasiswa juga bisa bantu barangkali di masyarakat di sekitarnya, bahwa untuk menjadi sarjana itu juga tidak harus punya uang ya, karena ada beasiswa dapat Iya uang betul. juga gitu. Jadi tetangga-tetangga gitu yang mau kuliah diajak aja ke sini, maksud saya gitu Bu, karena kuota kita masih 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 available ya, masih banyak, Aman, masih aman aman. available gitu ya. Nah, kemudian Pak, sebenarnya kan memang kuota itu sudah diworo-woro gitu ya. Memang animo masyarakat untuk kuliah, untuk mengkuliahkan anak itu naik sih ya, seiring dengan meningkatnya beasiswa gitu ya, adanya beasiswa. Nah, kemudian kalau mau dapat beasiswa itu mungkin ada nggak sih Pak persyaratan khusus gitu ya, kayak misalnya oh nanti kamu kan udah di beasiswa ini, nanti kamu harus aktif ya di kegiatan gitu ya, atau kamu IPK-nya harus tinggi ya karena ini kan menggaranti dari beasiswanya itu, atau gimana Pak? Ya, jadi pada prinsipnya yang namanya beasiswa itu kan harus ada apa ya? Mahasiswa yang kuliah sebenarnya nggak hanya beasiswa mahasiswa kuliah mahasiswa
sebetulnya tidak hanya mahasiswa yang dibiayai beasiswa saja Bu, sebetulnya kalau masalah kewajiban itu, tapi mahasiswa memang punya kewajiban untuk aktif di kegiatan kemahasiswaan. Itu relate juga sih dengan ketercapaian pendidikan ya. Artinya kan kampus itu nggak cuma sekedar kuliah juga gitu ya adik-adik ya. Ya, Jadi harus juga gemar melakukan tridharmanya ya. Terutama betul. nih nanti kalau yang adik-adik nih ikutanlah pengabdian masyarakat gitu. Atau mungkin menimba ilmu tuh nggak hanya di kampus aja ya, jadi di Betul. luar gitu ya. Jadi Ya, engagement antara kuliah dengan dunia luarnya itu tetap terjaga dan itu juga dianggap aktivitas ya. gitu ya Pak ya. Dan itu juga semuanya pasti terekam ya di pelaporan ya Pak ya. Ya, di pelaporan PDBT ada. Oh iya gitu ya. Ya. Nah kemudian Pak di ITBS Swadharma ini kan sebetulnya ya kalau kita merujuk pada pendiriannya sendiri ya itu kan dari tahun 1992 ya Pak ya. Nah, sampai dengan saat ini masih eksis, alhamdulillah ya Pak ya. Betul. Dengan total mahasiswa yang kalau saya hitung lebih dari 5.000 ya, Lebih, 5.000 ya. something ya. Nah, terus gimana untuk mempertahankan apa ya? Mempertahankan keeksisannya ini loh dari zaman 92 sampai sekarang itu bisa tetap eksis itu keren loh. Nah, strategi-strategi apa tuh Pak? Ya, sebetulnya kan gini Bu, kalau Swadharma lah ya. Swadharma itu berdiri tahun 93. Itu awalnya itu kan dari Politeknik Swadharma dan STEMIK Swadharma. Oke. Kemudian tahun 2020 itu bergabung menjadi ITBS karena pada saat itu Kementerian Pendidikan Oh ya. itu menyarankan agar satu yayasan itu satu yayasan itu kalau bisa mengelola satu perguruan tinggi saja, tapi perguruan tinggi itu harus besar kan gitu ya. Nah, sebetulnya cikal bakal berdirinya Swadharma itu kan asalnya kan BNI College tuh Bu. Oh ya. BNI College, jadi pegawai-pegawai BNI yang masih SMA itu diwajibkan untuk kuliah di Swadharma gitu kan. Nah, untuk menjaga eksistensi sampai hidup supaya lebih besar itu bagaimana sih caranya? Salah satunya memang banyak program-program yang dilakukan oleh yayasan seperti misalkan perbaikan kurikulum, sarana dan prasarana gitu ya. Sebetulnya kalau yayasan komitmennya cukup tinggi ya untuk pengembangan pendidikan ini, kayak misalkan seperti misalkan dibangunkan kampus di Pondok Cabe gitu ya, walaupun mungkin di sana masih kurang peminatnya karena mungkin transportasinya juga agak Ya, sulit gitu itu. betul. Nah, kembali kalau misalkan komitmen yayasan bagaimana sih agar ITBS itu besar? Nah, kalau mahasiswa kita banyak sebetulnya, yayasan akan bangun lagi Bu di sini. Oh, Lebih lebih naik satu lantai, dua lantai gak ada masalah. Saya udah bilang juga tuh sama yayasan, jadi memang Mas, dukungannya kuat ya Pak dukungnya ya? kuat gitu Heeh. karena kan yang memiliki pensiunan BNI yang Oke, notabene uangnya banyak iya. gitu. Jadi kalau saya bisa tarik lagi nih ya Pak ya, Swadharma, ITB Swadharma masih bisa tetap eksis dari tahun ke tahun itu karena memang adanya dukungan dari heritage masa lampau ya, Ya, untuk dari industrinya BNI ya Pak ya, dari BNI yang memang yayasannya juga BNI dan kemudian mensupport banget untuk keberlangsungan kampus ini ya, gitu. Jadi jangan ragu nih teman-teman untuk pilih Swadharma, ITBS Swadharma Swadharma, gitu ya, yang ITBS. yang menyediakan kuliah ya, kuliahnya juga ada nih kalau teman-teman yang mau beasiswa, ada nih yang untuk jalur mandiri gitu Ya, ya Pak ya. ada kelas Ada kelas karyawan. karyawan juga. Nah Pak, menarik ini Iya, untuk ada kelas kelas karyawan gimana Pak? RPL kan Oh, gitu. Jadi konversi. Jadi RPL itu kan pindahan, tapi juga bisa kalau misalkan ada saudara kamu sudah jadi manajer gitu, ada RPL A2. oh Jadi oke. pengalaman kerja dikonversi ke SKS itu bisa. Recognize Rekognisi, learning base. rekognisi pembelajaran masa lampau. Oke, jadi teman-teman kalau apa ya, ada yang merasa oh saya sudah di dunia ini Iya, bertahun-tahun tapi belum punya ijazah, nah itu bisa sekarang untuk iya. di RPL kan. Kan.
gitu ya. Dan nanti akan mendapatkan ijazah Ya, S1 setara gitu, dengan S1. setara dengan S1. Nah, itu ya. Itu Ini juga kelas karyawan kita juga banyak ya, Pak ya? banyak Padat ya, ya? banyak. Padat secara hitung-hitung kelas selalu Kalau padat malam ini. lebih padat daripada pagi. Oh iya, betul ya, Pak ya. Tapi mudah-mudahan Oke. ke depan lebih banyak paginya daripada malam. Oke, Gitu. ya. eh, Atmosfernya kalau mm-mm. pagi kan mahasiswanya banyak itu beda. Oh iya, Ya, atmosfernya. iya beda nih ya. Jadi kalau pagi dihuni sama adik-adik yang masih semangat, Ya, yang memang belum bekerja ya Pak ya, betul. dan diharapkan keluar dari sini dapat langsung Ya, jadi apa ya, bekerja di bekerja. sektor-sektor yang spesifik ya, Ya, sektor-sektor yang industri ya. manapun. Terus kalau yang malam ini bisa meningkatkan kualitas dari pekerjaannya ya, dari Jenjang terutama karirnya juga, Bu. jenjang karirnya ya meningkat gitu sih Pak. Oke. Nah, jadi Pak, kalau kita udah bicara soal beasiswa, segmen mahasiswa kita ada pagi, ada malam, ada macam-macam beasiswa. Nah, terus berarti visi Bapak membawa semuanya nih anak-anak ini nih, visinya membawa kemana Pak? Oke, ya. Jadi pada prinsipnya gini, kalau ITBS itu kan diamanatkan oleh dua visi ya. Yang Iya Pak. pertama dia harus melaksanakan visi misinya Kemenristek Dikti, yang kedua juga melaksanakan visi misinya Oke. yayasan. Uh-uh. Kenapa sih yayasan, kok saya dari yayasan saja? Kenapa kok Yayasan Danar Dana Swadharma itu mendirikan unit pendidikan gitu ya? Karena salah satu visinya adalah mencerdaskan kehidupan Oh bangsa kan ya. gitu ya. Nah, tentunya saya akan menurunkan visi ini ke mahasiswa-mahasiswa saya ini, Bu. Oke. Bagaimana sih agar mahasiswa saya ini itu jadi cerdas? Cerdas dalam arti kata bisa diterima di masyarakat. Itu aja, Alhamdulillah. pinter, karirnya bagus kan gitu ya. Alhamdulillah. Dari sisi ekonominya juga pokoknya layak lah diterima Iya. di masyarakat gitu. Itu aja sih. Iya. Jadi kesimpulannya yang kita bisa ambil dari Pak Teddy gitu ya. Iya. Jadi ITBS Swadharma ini udah didukung dengan fondasi kuat ya teman-teman ya, dari BNI 46, terus kemudian menyediakan banyak hal lah ya, ada kuliah yang bisa mandiri, ada yang beasiswa. Jadi kalau punya kesulitan untuk pembiayaan itu teman-teman jangan dipendem sendiri, Ya, datang aja nih ke kampus ITBS Swadharma tuh gitu, beasiswanya banyak kok. masih ada menyediakan beasiswa atau tidak gitu. Terus bagi teman-teman yang kelas pekerja, jangan bekerja aja tapi melupakan untuk jenjang karir ya, tapi Betul. perhatikanlah karir kedepannya itu ya, itu akan Ya, seperti apa, dipersiapkan. dipersiapkan. Nah, ini sesuai dengan menjunjung visi misi ITB Swadharma juga ya, untuk mencerdaskan, meningkatkan kemampuan kita ya, Ya, dari hari ke hari, dari masa ke masa, biar kita betul. menjadi manusia-manusia yang Ya, cerdas, cerdas. melek teknologi, terus sesuai visi misi juga Ya, gitu ya. Oke, sekian ya Pak ya, ya, baik. kita ngobrolnya, mungkin kita lanjut lagi di episode mendatang. Baik, Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Bu Ike. wabarakatuh. Makasih Pak.